Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Coach Nakai, Ustadz Nakai yang kami hormati dan tunggu ilmu-ilmunya, dan juga teman-teman semuanya yang grit pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam pengajian rutin, pengajian Self Awareness dari Rumah Kesadaran. Semoga pada pagi hari ini kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Marilah kita senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, umur panjang, dan semoga umur yang diberikan kepada kita diisi dengan keberkahan, mendapatkan keberkahan. Salam dan salawat semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan semoga kita mendapatkan syafaat di akhir nanti. Teman-teman yang great, pada pagi hari ini nanti kita akan mendengarkan pengajian yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz kita, yaitu Ustadz Nanang Qasim Yusuf, yang telah melaksanakan pengajian rutin ini untuk umum ya teman-teman semuanya. Jadi untuk alumni yang sudah hadir, terima kasih. Ada Mbak Ani Wahyuni, kemudian ada Mbak Eni Biru, Mbak Soklo, Mbak Darti, Pak Farul, Mbak Etik, Mbak Aini Ubik, kemudian Mbak Mira, semuanya semoga dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah teman-teman semuanya yang great, mari kita awali pengajian pada pagi hari ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, untuk mengawali eh, sambutan, Assalamualaikum Mbak Darti. Waalaikumsalam. Pak Mujiono, Bu Oh, Pak Siti. Mujiono. Oh iya, Iya. baru Hmm. ini kumpul ya Pak Mujiono ya. Alhamdulillah Bu Siti. Iya, Tapi besok, alhamdulillah ya. Jadi, besok eh, hari Selasa sudah terbang lagi. oh gitu. Iya, Iya. saya selalu ya Pak Mujiono. Amin, amin. Sehat. Oke, oke, alhamdulillah. Baiklah untuk sambutan yang pertama pada pagi hari ini, sambutan dari Rumah Kesadaran yang akan disampaikan oleh Pak Farul. Monggo dipersilakan Pak Farul. Ya, baik. Terima kasih Bu Siti Jatuzatin yang great pagi hari ini sebagai moderator kajian. Recording in progress. Ya, juga kepada teman-teman yang membersamai acara ini, sehat selalu beserta keluarga. Dan rezekinya sukses menjadi manusia di atas rata-rata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat
nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa berjumpa lagi di kajian rutin The Seven Awareness setiap pagi. Kali ini kita ada di tanggal 7 Mei 2023. Yang sama-sama kita hormati guru kita, Coach Nakoy, Ustaz Nanang Yusuf, beserta Direktur Rumah Kesadaran, Ibu Dewi Umroni NPD, sehat keluarga, dimudahkan nantinya sukses saya menjadi manusia di atas rata-rata. Juga kepada saudara dan kita yang telah berulang tahun ya. Semoga dimurahkan rezekinya, sukses saya menjadi manusia. Beberapa informasi dari Rumah Kesadaran bahwa dalam minggu ini kita akan diundang ya untuk halal Rumah Kesadaran yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2023 bertempat di Gedung Dewan, Gedung DPR, Perwakilan Rakyat, dari jam 8 hingga selesai yang Patuan. Kepada para alumni The Seven Awareness maupun The 21 Day to be Transhuman, semoga ya diharapkan partisipasi aktifnya untuk mengikuti acara halal bihalal Rumah Kesadaran beserta para alumni senior ya, mulai dari profesor ya, ada profesor, ada para kepala sekolah, pengawas, juga ada para pejabat Pemda Tangsel, itu nanti akan hadir semua. Jadi kita semarakan acara halal bihalal ini di Rumah Kesadaran. Sia-sia
Monggo Pak Farul dilanjut. Ya, demikian itu Maros Aula Kesadaran yang diciptakan lagunya oleh Ibu Nurul Khotimah dengan vokalisnya Bu Husnul, ya aku Nakoy dan juga saya sendiri ya. Itulah informasi dari Rumah Kesadaran. Terima kasih atas segala perhatian. Salam kesadaran. Indonesia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Farul. Informasinya dari Rumah Kesadaran. Semoga apa yang diprogramkan dalam waktu dekat dan sudah bisa dilaksanakan dengan baik. Oke, untuk selanjutnya lengkapan informasi dari Rumah Kesadaran nanti akan disambung oleh Mas Hasan, tapi kayaknya belum masuk nih Mas Hasan. Oleh karena itu, teman-teman yang grid, kita akan mendengarkan sejenak ya, mendengarkan sholawat. Sholawat yang ini adalah akan dilantunkan oleh si cantik-cantik, si gadis cantik solehah, si kembar yang kemarin tanggal 7 Mei sedang milad ya. Milad yang keberapa ini ya? Nanti kita tanya nih. 16. Assalamualaikum, adik. Waalaikumsalam. Ya Allah, ini kakak Zara dan Siva yang pada pagi hari ini akan miladnya hari ini, Coach. Ya ya, oh ya hari ini ya tanggal 7. Bener, kirain kemarin ya. Oke. Selamat buat Dede Kembar, cantik, soleha. Iya. Ya. Doa terbaik pokoknya yang baik-baik untuk anak-anak solehah ya. Semakin solehah, semakin menjadi anak yang terbaik buat bapak ibunya. Kakak terbaik buat adik-adiknya gitu ya. Jadi itulah doa terbaik untuk Kak Zara dan Kak Siva. Oke, sejenak mari kita dengarkan ya, kita simak lantunan sholawat yang akan disampaikan oleh Kak Zara. Monggo Kak Zara dan Kak Siva dipersilakan. Saya. Astagfirullahaladzim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala abdika wa wadika mastatatu a'udzubika min syarri ma sanatu abu ulaka bini matika alaya wa abu bijambi fafili fa innahu wa yaghfiru zunuba ila anta wa abu bizambi faghfirli fa innahu wa yaghfiru zunuba ila anta ya rahman rahimin. Udah. Oh, sudah Kak Zara. Kak Zara, Kak Siva boleh nih saya nanya. Pada saat ini ulang tahun yang keberapa nih? Alfa mabrur alaika mabrur. Ya, 18 tahun. Bukan 16. Iya. 18. Ya Allah, 16 ya, 16 iya. Coba pada usia yang ke-16 ini adakah sesuatu ya apa yang sangat diharapkan? Coba nanti kita doakan bersama.
Pengen jadi anak yang soleha. Semoga jadi anak yang soleha Iya, anak dan soleh. dibanggakan ayah bunda. Ya. Bisa ulang tahun yang sekarang aku sama Ziva jadi lebih baik lagi terus habis itu lebih dekat sama ya, jadi lebih sering baca buku, Oh, ya. terus habis itu dan semoga bisa masuk ke peringkat 5 besar nanti pas lagi Amin. ulangan. Amin. Ya, semoga Kak Sarah dan Kak Siva apa yang dicita-citakan, yang diharapkan pada usia yang ke-16 ini, semoga Allah mempermudah, memampukan. Seperti itu ya Kak Siva ya, Kak Sarah. Ya, Amin. semoga Qurrata Ayun selalu menjadi penyejuk hati dari kedua orang tuanya ya. Oke, Kak Sarah dan Kak Siva, semoga nanti kita doakan bersama ya untuk milad Kak Sarah dan Kak Siva, untuk kesehatannya, untuk kesehatannya, kemudian untuk keberhasilannya, kesuksesannya. Kita kirim doa untuk Kak Sarah dan Kak Siva. Al-Fatihah. Amin ya Rabbal Alamin. Sekali lagi terima kasih Kak Sarah dan Kak Siva yang telah melantunkan sholawatannya. Semoga Rasulullah SAW pasti mendengar, pasti melihat itu ya. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di akhir nanti. Amin. Oke, teman-teman yang great, untuk selanjutnya kita Mas Hasan sudah hadir belum ya? Agaknya belum ada ya Pak Farul ya. Oke. Karena belum hadir, mungkin kita akan mendengarkan bacaan buku dulu ya, literasi yang akan disampaikan oleh Bu Rina. Bu Rina Cianjur. Ya, Bu Siti. Sudah siap? Ya, insya Allah. Oke. Dipersilakan Bu Rina untuk literasi pada pagi hari ini. Silent ya, Bu Siti? Iya, betul. Oh, silent atau Silent ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Awareness of silence. Jika kau diam, Tuhan pun berbicara. Nabi yang hebat adalah manusia. Manusia yang hebat adalah nabi. Suatu hari, Nabi Muhammad SAW mengumpulkan para sahabat ketika sedang sakit dan sebelum wafat. Nabi bersabda, siapa di antara kalian yang pernah saya sakiti dan ingin membalas apa yang saya lakukan? Sebelum saya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua sahabat diam membisu. Tidak ada satupun yang menyela atau menjawab. Di antara lingkaran sahabat, salah satu yang duduk di belakang mengangkat tangan sambil berkata, saya ya Rasulullah, ketika saya belum masuk Islam, saya berperang melawan engkau. Lalu engkau cambuk saya berkali-kali. Saya ingin membalas apa yang engkau telah lakukan, katanya. Mendengar apa yang disampaikan oleh sahabat ini, para sahabat yang lain marah
Bahkan sebagian ingin langsung menghabisinya. Umar bin Khattab malah langsung mengeluarkan pedang. Namun Rasulullah memberikan tanda untuk tidak melakukannya. Silahkan sahabatku, apa yang ingin kau lakukan? Kata Nabi. Bukalah bajumu ya Rasulullah, waktu engkau cambuk saya, ketika itu saya tidak memakai baju, katanya. Mereka yang mendengar hal tersebut semakin marah dan merasa si sahabat ini sudah keterlaluan. Mereka melihat Nabi sedang sakit dan harus menuruti permintaannya. Baiklah, kata Nabi. Maka pelan-pelan Nabi membuka bajunya. Terlihat begitu letih karena sakit. Sebagian dari mereka hanya menangis melihat apalagi yang akan diminta oleh sahabat itu. Ketika baju terlepas dari tubuh Nabi, terpancarlah cahaya yang begitu terang. Dan sahabat yang sudah memegang cambuk itu mendekati sang Nabi sambil berlari memeluknya dan berkata, Ya Rasulullah, jangan tinggalkan kami. Bagaimana hidup kami tanpamu? Saya ingin memeluk engkau. Maka saya lakukan ini, katanya. Lalu Nabi bersabda, engkaulah salah satu penghuni surga bersamaku. Kisah dalam training The Seven Awareness, materi Awareness of Silence. Sudah, Bu Siti? Terima kasih, Bu Rina. Ya, terima kasih ya literasinya. Demikian tadi literasi yang disampaikan oleh Bu Rina, yaitu tentang Awareness of Silence. Selamat bergabung, selamat datang Pak Agus. Assalamualaikum. Alhamdulillah bisa bergabung ya Pak Agus. Sehat selalu Pak Agus. Amin, amin ya Allah, ya Rabbal alamin. Kemudian juga Bu Haja Dede, alhamdulillah juga sudah bergabung. Alhamdulillah ya. Untuk Mas Hasan, ini di sini Bu Dede banyak ini. Ini sudah ada ini Bu Dede Roma juga udah. Ada Mbak Ati, monggo. Nah. Oke. Mas, oke, Coach sudah hadir. Alhamdulillah teman-teman yang great, pada pagi hari ini Coach dan Ustadz kita, Ustadz Nanang Qasim Yusuf yang sudah hadir, sudah ada di tengah-tengah kita. Namun untuk mengawalinya, saya akan membacakan sedikit kutipan dari Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Ini adalah dasar dari Awareness of Silence, mencipta kebahagiaan melalui keheningan. Pada penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring. Maka mereka memikirkan penciptaan langit dan bumi seraya berkata, Ya Tuhan, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, karenanya peliharalah kami dari siksa neraka. Ini adalah dari Quran Surat Al-Imran ayat 190 sampai 191. Oke, untuk selanjutnya mari kita simak bersama. Kita hadirkan hati pikiran satu untuk mendengarkan dari Coach Nakoy. Monggo Coach Nakoy dipersilahkan. Baik Bu Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala Nabi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ja'ala al-Islam alladzi taradahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah basyira wan nadhira. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa min rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahara litaskunu fihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Sadaqallahul azim, sadaqallahul karim. Yang saya doakan semua sahabat-sahabat yang insya Allah hatinya luar biasa
wa ja'alnakum wa iyyakum minal mukhlasin. Allah jadikan teman-teman orang-orang yang ikhlas. Kemudian wa arhamna bi rahmatikal azim. Allah berikan kasih sayang sangat besar. Wa adkhilna wa iyyakum ilal jannatin na'im. Insyaallah Allah siapkan surga jannatin na'im buat orang-orang yang memiliki keikhlasan tersebut ya. Semua sahabat-sahabat baik yang baru maupun yang sudah sering ya, semoga Allah terus menjaga kita istiqomah sehingga betul-betul menjadi pribadi di atas rata-rata. Sahabat-sahabat yang great, terima kasih sudah mendoakan Zara dan Ziva. Memang namanya itu bukan Hayati gitu Bu Siti ya, Zara Hayat Yusuf ya. Kalau Hayati itu kan lebih perempuan. Saya ingin walaupun perempuan tapi dia strong gitu, makanya Hayat, hidup. Kata orang tua kalau anak kembar itu kadang-kadang ujiannya banyak. Kadang-kadang ujian di rumah tangga, ujian di penyakit, termasuk ujian di kematian. Sehingga kita kasih nama ada emil-emil Hayat, artinya yang hidup, berafirmasi hidup. Sehingga alhamdulillah Allah berikan kesehatan, sehatul walafiat sampai hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang great tadi Bu Siti, Pak Fakhrul, Bu Rina, Lutfiah, kemudian ada teman saya Kang Agus ya, dari Malaysia juga Bu Atik, dari Hong Kong, Mbak Joplo dan teman-teman. Kemudian Pak Slamet yang semalam juga kita membedah persiapan peluncuran buku ya, dan Langit Pun Tersenyum. Jadi silakan dicatat ini, tolong juga untuk Kang Agus bisa disebar. Hari Sabtu itu kita ada peluncuran buku dan Langit Pun Tersenyum di aulanya gedung DPRD Kota Tangerang Selatan. Dan silakan aja diajak sebanyak mungkin ya. Insya Allah untuk yang jauh kita juga siapkan fasilitas Zoom atau online ya teman-teman yang great. Sahabat-sahabat hebat. Teman-teman yang great, sahabat-sahabat yang luar biasa, mari sama-sama kita berbanyak syukur kepada Allah di dalam konsep Seven Awareness itu. Orang yang bersyukur itu artinya orang yang mendapatkan sedikit namun merasakannya banyak, dan juga memberi banyak tapi merasanya sedikit ya. Jadi mungkin kita dapatnya sih nggak banyak, tapi merasanya tuh banyak banget ya. Sehingga akhirnya baik ucapan, tindakan, inginnya bersyukur kepada Allah. Ada orang yang dapatnya banyak tapi merasa sedikit, Bu Siti. Yang terjadi artinya apa? Komplain kan. Ya, saya dapetin anak kembar aja udah saya dapetin seluruh dunia ini waktu itu, Bu Siti. Ya. Karena pada saat punya anak kembar buat saya adalah rezeki saya pasti juga bertambah. Yang kedua, nggak mungkin kebetulan Allah berikan anak saya kembar. Apalagi memang kembarnya dimohonkan, saya mengajukan proposal pada Allah yang disebut dengan 3S itu. Proposal kehidupanku ya. Jadi ya kalau nggak pernah ajukan proposal gimana bisa tahu ya. Jadi ajukanlah proposal tiap hari. Alhamdulillah ya Allah. Ya waktu itu saya punya anak kembar identik ya, belum dikabulkan, ulang lagi terus saja. 21 hari lanjut lagi, 3 bulan masih belum ada tanda-tanda, lanjut lagi sampai 4 bulan. Ada detak jantung 2, makin lanjut lagi kan. Kayak sudah ada simbol proposal diterima gitu Bu Siti ya. Makin kuat lagi ya, sampai 7 bulan, ketahuan jenis kelaminnya perempuan, makin kuat lagi. Ya, karena sudah merasakan seolah-olah sudah terjadi. Dan tanggal 7 Mei, akhirnya
mereka lahir persis seperti yang saya mimpikan. Dan ya Allah berikan ujian banyak ya, tapi alhamdulillah ujian saya itu ibaratnya kayak di clearing the past ketika lahirnya kembar gitu. Sebelum ada anak saya yang kembar ini memang hampir 5 pondasi kehidupan tuh problem semua. Keuangan misalnya, saya pernah jadi dosen, asisten dosen di UIN. Asisten dosen itu waktu itu ya 600.000 per semester. Jadi per bulannya hanya 100.000. Masih juga dalam keuangan sebagai seorang kontraktor ya, kontrak sana kontrak sini, pindah-pindah kontrakan. Kemudian secara kesehatan juga saya sudah sharingkan, kalau batuk saya berdarah karena tidur di lantai masjid itu pakai sarung 3 bulan karena paru-paru basah. Secara ya mentality juga sering mudah ya nyaman ya, kalau ada masalah, kalau punya mimpi tapi nggak tercapai langsung give up gitu. Secara keluarga juga sama ya, tidak dibanggakan oleh keluarga besar istri, dan itu memang sangat menyakitkan, sangat tidak seperti yang kita bayangkan awal pernikahan. Saya baru menikah nggak nyampe sebulan juga diminta untuk nggak apa-apa kok cerai sebelum ada anak gitu ya. Tapi itu saya silent, saya simpan. Ketika saya pulang ke rumah itu ya saya selalu bilangnya oke, bahagia ke orang tua saya. Auranya aura kasih gitu. Padahal kenyataan hidup sedang lagi berat sekali. Ya. Saya nggak mau curhat yang buruk-buruk ke orang tua saya agar menunjukkan bahwa doanya beliau itu diterima oleh Allah. Karena setiap malam itu mendoakannya Nanang disayang, Nanang dicintai oleh mertuanya, punya kerjaan yang bagus. Kalau saya menceritakan orang tua saya, kebalikannya, orang tua saya bisa kecewa ya bahwa ternyata doanya ini belum dikabul, ada apa gitu. Sehingga ketika pulang tuh selalu menceritakan yang baik-baik, yang futuristik, yang kenyataan hidup saya simpan dalam hati saja. Dengan saya olah menjadi, kalau dalam psikologi itu namanya manajemen stres yang dimanage dengan afirmasi itu. Alhamdulillah ya Allah dan sebagainya. Jadi teman-teman yang great, saya yakin juga ya, kadang-kadang rezeki teman-teman juga seru. Kadang-kadang ketika baru menikah juga rezeki bisa melesat. Kadang-kadang ketika anak yang kedua, kadang-kadang ketika lahir anak yang ketiga, kadang-kadang rezeki ketika gagal dulu, bangkrut dulu, hancur dulu, rumah tangga bangkit lagi, bangun lagi ulang, rezeki mulai. Rezeki nggak bisa disamakan dengan yang lain, masing-masing punya polanya, alurnya. Teman-teman yang great, yang pasti ya Allah sudah kuatkan dalam kitab di sana, Lauh Mahfud, bahwa setiap ya manusia yang dilahirkan adalah pemimpin. Setiap ya manusia yang dilahirkan dari rahim ibunya adalah manusia di atas rata-rata. Dan itu adalah Allah tanyakan di Al-Qur'an ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Aku sangat dekat juga kata Allah. Kemudian Allah juga bertanya dalam alam ruh waktu itu ya, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Jadi Allah sudah meyakinkan jiwa-jiwa kita semua bahwa kamu adalah wakilku kelak di bumi di sana. Tugasnya adalah sebagai orang yang bermanfaat buat orang lain. Kalau kemudian kenyataannya terbalik, itu bukan karena ya Allah salah mendesain manusia, tetapi karena kelemahan dan kedoifan dirinya sendiri. Ini disimbolkan dalam buku Awareness of Ramadan yang saya tulis, bahwa manusia itu memang awalnya alamnya alam di paradiso, alam surga, karena dia lupa, karena dia terlena, karena dia lemah, maka dia terjatuh ke alam inferno. Ini disimbolkan dengan Nabi Allah Adam diturunkan dari surga setelah
kemudian melanggar larangan Allah. Dan kemudian ya, inferno ini artinya adalah penderitaan, kesulitan, masa krisis. Jadi setiap orang itu pasti memiliki masa krisis, masa kritis. Tetapi masa kritis ini ya karena memang kita salah pilih atau salah langkah. Allah SWT kemudian memberikan satu masa, satu sesi yang disebut dengan purgatorio, yaitu bulan suci Ramadan. Jadi bulan suci Ramadan memang diberikan khusus untuk setiap orang yang sadar bahwa dia salah, sadar bahwa dia berdosa, sadar bahwa dia penuh kekhilafan, ya kayak misalkan mobil dari kampung nih, kemarin saya pulang kampung ya Bu Siti, hujan, debu, banyak juga lumpur, dia masuk ke BSD, maka apa yang saya lakukan? Saya masuk ke cucian mobil. Ya kan? Kira-kira dicuci steam yang bagus, keluar dari cucian apa? Bersih lagi. Tapi ada Pak Slamet ya, orang dari kampung yang nggak dicuci mobilnya. Ada nggak? Ada ya, langsung masuk ke rumah ya kotor. Gitu. Jadi Ramadan itu adalah tazkiyatun nafas. Litazkiyatun nafas, litazkiyatul fikir, litazkiyatul qalb, bahkan litazkiyatul badan. Bayangkan ya, dalam ilmu kesehatan, ketika di luar Ramadan, paru-paru ini memompanya lelah sekali. Apalagi kadang-kadang kita ya sering datang ke tempat-tempat makannya, suka makannya. Akhirnya makanan juga tidak bisa terkontrol, dan selama Ramadan dia istirahat. Jadi yang bekerja 50%. Jadi Ramadan itu punya makna juga sebagai litazkiyatul badan. Badan kita semakin sehat. Kata Rasul, puasalah maka sehat. Jadi dengan puasa juga sehat. Coba lihat deh Bu Siti, teman-teman yang great. Orang tua dulu itu rata-rata sukanya apa? Puasa. Puasa itu kalau di kampung ada istilahnya banyak. Ya, tapi puasa. Kemudian ya Rasul menyampaikan, pada waktu itu ada sahabat yang pengen puasa, kuat puasa setiap hari, Rasul menyampaikan puasa terbaik adalah puasa Daud yang berganti hari ya. Saya ngalami itu puasa Daud itu 2 tahun Bu Siti. Ketika mempraktikkan 3S dan pengen punya Sah Arjan itu anak laki-laki saya. Pengen banget. Pengennya saya tuh kayak seperti pengennya punya kembar gitu. Tapi nggak mau kembar. Karena kenapa nggak mau kembar? Karena Zelia bilang kalau kembar aku nggak punya teman. Kembar itu mainnya berdua aja, Bu Siti, asik berdua. Ya kadang-kadang Zelia nggak ada temennya ya. Jadi akhirnya saya ingin punya anak laki-laki dan saya waktu itu mau terus puasa Daud. Tapi problem saya itu adalah kalau puasa Daud, kalau keluar kota. Kalau mungkin kerjanya di rumah, sebagai guru yang jelas kerjaannya, jadwal juga jelas gitu ya Bu Siti, pulang jam 2, mungkin saya bisa puasa Daud sampai sekarang ini. Kadang-kadang kita puasa, panitia siapkan makanan di restoran. Akhirnya bingung, saya datang diam juga bingung, enggak datang juga kecewa gitu. Jadi akhirnya saya di antara 2 pilihan, apakah terus puasa Daud tapi mengecewakan IO yang mengundang saya, ya, walaupun sudah dikasih tahu oleh tim saya, tapi kadang-kadang tetap aja ada kejadian gitu. Pak Slamet kan sering ikut. Kadang-kadang kita di hotel acara, manajernya pengennya makan di luar. Nah itu makan di luar undang saya kan makan besar. Tiba-tiba Mas Rosi bilang, anaknya puasa. Puasanya bukan Senin Kemis kan. Walaupun nggak ngomong, nggak mau kecewa. Tapi itu berkali-kali, jadi akhirnya saya putuskan sementara ini mungkin belum waktunya untuk puasa Daud gitu. Jadi teman-teman yang great, sahabat-sahabat yang luar biasa, Ramadan itulah
sebagai litazkiyatun nafas, dan Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa Jibril alaihissalam itu pernah meminta doa kepada Nabi Muhammad SAW, dan Rasul mengamini. Kemudian para sahabat bertanya, apa yang didoakan ya Rasul? Siapa yang didoakan? Jibril tadi meminta doa. Jibril mengatakan, merugilah, celakalah, ya, orang-orang yang Ramadan datang 1 bulan lamanya, tetapi nggak pernah dapatkan ampunan dari Allah. Jadi 1 bulan, ya, steam ini dibuka, tapi dia nggak pernah masuk sama sekali, ya tetap kotor. Jadi semoga setelah Ramadan kemarin kita sama-sama berlatih di berbagai program, ya, sehingga akhirnya kita seperti mobil bersih lagi, masuk ke rumah, dan insya Allah ya menjadi pribadi di atas rata. Teman-teman yang great, sahabat-sahabat hebat, ya, saya akan persilakan teman-teman untuk saling mendoakan. 1 menit ini silakan boleh buka video, dan ya silakan boleh saling mendoakan, unmute, dan boleh saling mengucapkan doa dengan teman-teman yang lain. Boleh kata-kata sehat, sukses, ya, bahagia, berkah, kaya, apapun, ya, dan nggak usah nunggu buat yang baru. Silakan rebutan aja. Nah, kalau nunggu nanti bisa sampai setengah jam, ya. Langsung aja unmute, pastikan wajahnya walaupun belum mandi, auranya aura kasih semua, ini lipa, ya. Mute, dan silakan berbagi kebahagiaan aja, ya. Mungkin yang tadi lagi nyuci piring selesaikan cepat, langsung buka dan langsung mendoakan, ya. Silakan teman-teman Ingrid, hanya 1 menit dan kita akan tutup lagi. Silakan. Alhamdulillah sehat, sukses, kaya bahagia, Kosnakoi, Bunda Dewi, sukses, kaya bahagia, Sukses. Rohatin, Dede Rahman, sukses, Mbak Titin, Bu Asti, Pak Herin, sukses selalu, Herin, sukses, kaya bahagia, Tukang Paru, Tia, Wahyudi, sukses, Siti Holibah, mudah-mudahan panjang Sudarmani, sukses, kaya bahagia buat Mbak Joplo, Ibu Pras, mudah-mudahan Bu Erni, sukses, kaya bahagia Bu Erni, Bu Dede, Delia, sukses, kaya bahagia, Ayo Amboyan, Silviana, Suhartono, sukses selalu buat Bu Ida, Pak Basar, Pusat, sukses, kaya bahagia, buat Bu Yanti, Putra, sukses, kaya bahagia, ini Upik, semoga panjang umur sehat. Kaya bahagia semuanya, sehat, sukses, kaya bahagia semuanya, para alumni kesadaran dan Semoga sehat selalu. Sukses, lancar kegiatan halal bihalal. Sehat selalu, bahagia dunia dan keluarga. Sukses selalu Pak Agus. Pak Musyono, rukun selalu. Agus Sofian, sehat selalu. Bu Darti, Bu Rinab, Ati, Bu Akhirat untuk si Pras, anakku berserta keluarga. Sehat selalu, Kosnako bersama keluarga semuanya. Berkah. Bu Eni sukses selalu. Amin ya rabbal alamin. Untuk semuanya Sukses sehat selalu. acara halal bihalal. Semoga Semuanya mohon maaf Gimana tuh? batin selalu. Amin. Selamat. Siap, Bos. Silakan mungkin 2 menit.
menyampaikan hal lebih halal. Peluncuran buku ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la wala quwata illa billah, syahadu la ilaha illallah syarikalah, syahadu anna Muhammadan rasulullah nabiyya ba'da. Maka yang terhormat, Bunda Dewi di Rumah Kesadaran, Rektor, Bapak Ibu, sahabat-sahabat yang grid, yang baru, yang lama, agenda kita waktu terdekat yang secara offline itu ada kegiatan halal bihalal Rumah Kesadaran Indonesia, ya, dan halal bihalal untuk kita semuanya seperti itu. Dan launching buku Langit Pun Tersenyum. Agenda acara sebenarnya pada awalnya mau di NPC ya, yang dengan kapasitas 50, tetapi antusias dari teman-teman, sahabat-sahabat semuanya, Posnake membuka dengan Bunda Dewi menganjurkan untuk pelaksanaan kegiatan itu di gedung Aula DPRD Kota Tangerang Selatan. Jadi kalau pesertanya kemarin hanya 50 di NPC, kemudian kita baru dipindahkan di Aula DPRD itu dengan kapasitas sekitar 200 bahkan lebih ya. Oleh karenanya sahabat-sahabat yang grid untuk bisa hadir, bisa mengikuti kegiatan itu secara offline ataupun online seperti itu. Nah, berharap bahwa dengan kapasitas 200 itu akan lebih banyak lagi yang datang sehingga meramaikan kegiatan itu. Nah, ini. Kemudian untuk yang beberapa poin yang perlu disampaikan juga terkait dengan kegiatan ini, ada undangan internal, ya, ada undangan eksternal. Artinya kegiatan ini bukan hanya untuk kita, tetapi juga untuk yang belum menjadi alumni seperti itu. Seperti nanti di madrasah ataupun di pejabat-pejabat yang belum mengikuti 7 Awareness ataupun 21 Days seperti itu. Nah, untuk ada artisnya juga, yaitu Mbak Krisdayanti. Ya, insya Allah Mbak Krisdayanti juga hadir. Beliau adalah alumni ya dari 7 Awareness seperti itu. Nah, untuk kehadiran para tamu-tamu undangan yang istimewa yang seperti itu nanti menjadi tugas dari Kosnake dan Bunda Dewi. Untuk Pemda Kota Tangsel itu Bunda Dewi. Kemudian untuk yang lainnya itu adalah Kosnake. Sementara untuk teman-teman semuanya yang grid itu nanti kita tentukan ke Kang Fahrul dengan Pak Ustadz Nafis seperti itu. Terus kemudian para teman-teman, karena ini adalah kegiatan besar, yang mau mengitukan proposal ya, proposal kegiatannya itu seperti apa nanti kita kirimkan lewat yaitu kegiatan alumni 7 Awareness seperti itu. Nah, bagi yang bisa mendatangkan sponsor yang besar yang itu, maka ada hadiahnya. Ada iming-imingnya yaitu 20% dari itu untuk Bapak Ibu seperti itu. Mungkin Bu Rina akan membawa Bupati Cianjur gitu ya. Dan temannya dengan sponsor utama seperti itu, nah itu nanti bisa ditentukan seperti itu. Nah, terus karena memang kegiatan ini adalah skupnya itu besar seperti itu, maka mengharapkan partisipasi dari teman-teman. Insya Allah kita akan agendakan lagi rapat ya, rapat panitia dan kita alumni, yaitu kalau nanti malam ya, malam Senin ya, malam Senin, mungkin nanti di malam Rabu dan malam Jumat ya, seperti itu ya. Ini kita ada 3 kali lagi untuk persiapan itu, karena kalau malam besok ada acara yaitu preview 7 Awareness ya, itu nanti khawatir tabrakan juga, makanya kita katakan mungkin Minggu malam Senin, Selasa malam Rabu, Kamis malam Jumat. Nah itu sebagai final ya, jadi untuk kegiatan
halal bihalal dan peluncuran buku Langit Pun Tersenyum. Mungkin itu Coach Nakoy ya, dan teman-teman semuanya untuk bisa berpartisipasi aktif. Perlu juga teman-teman untuk mungkin yang mau sedekah ya, yang mau sedekah dipersilahkan, besar kecilnya silahkan, nanti itu kan tinggal kirim aja ke rumah kesadaran seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Selamat di Lebak, di Pandeglang, Banten, dan kita ramaikan ya teman-teman yang great. Ini untuk umum juga boleh ya. Jadi yang punya madrasah boleh ajak guru-gurunya, di kampus juga silakan ya teman-teman yang great, sahabat-sahabat debat. Baik teman-teman ya, mungkin hari ini kita agak sedikit lebih awal. Pagi ini ada ya teman-teman yang great, sahabat-sahabat debat. Di dalam Seven Awareness yang tadi sudah dibacakan oleh Bu Rina tentang awareness of silent ya, yang merupakan ya tadi disebutkan oleh Bu Siti juga sebagai landasan legal formal ya. Allah berfirman, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayati li ulil albab gitu ya. Itu menjadi sebuah petunjuk kepada kita bahwa memang kita harus pandai-pandai melakukan perenungan ya, atau silence dalam Seven Awareness. Agama menyebutnya sebagai ya bertafakkur ya. Kita betul-betul mentafakuri diri kita sendiri ya teman-teman yang keren. Di dalam buku The Heart of Seven Awareness ya disampaikan bahwa tafakkur itu yang pertama adalah merenungi ayat-ayat Allah gitu. Jadi ayat itu adalah tanda ada banyak ayat Allah yang tersebar ya. Tinggal kita bisa membacanya atau tidak gitu. Maka perintah pertama dalam Al-Quran untuk Rasulullah SAW termasuk untuk kita umatnya adalah Iqra. Diulang 3 kali. Ya, Rasul menjawab, ma'ana biqari. Jibril mengatakan Iqra. Ya, diulang lagi. Nah, para ahli tafsir menyampaikan bahwa Iqra yang pertama adalah to read. Kita diminta membaca secara fisik ya. Maka harusnya umat Islam itu adalah umat yang memang peradabannya maju karena suka membaca. Dan ini sudah dibuktikan ketika masa-masa jaya Islam, bahkan ketika Eropa masih gelap gulita, ketika benua Amerika belum ditemukan. Dalam sebuah buku teman saya menyampaikan bahwa Islam telah menjadi pusat peradaban dunia di Baghdad. Bayangkan ya, Columbus belum menemukan Amerika, orang-orang Prancis pun belajar ke Baghdad, menerjemahkan, dan Baghdad sudah menjadi kota yang sangat mewah sekali dengan lampu-lampu dan sebagainya. Jadi kejayaan Islam itu salah satunya adalah dengan banyak membaca Al-Quran, membaca kitab, membaca buku, dan termasuk membaca kitab-kitab Allah gitu, ayat-ayat Allah yang tersebar di sini. Nah, pada saat kita bisa bertafakkur dengan ayat-ayat Allah itu, maka yang terjadi bahwa tidak ada yang namanya kebetulan. Apa yang kita lihat adalah sebuah tanda untuk orang-orang yang berakal yang disebut dengan ulil albab. Dan tanda-tanda itu begitu banyak ya tersebar. Pada saat teman-teman melihat pelangi, kenapa pelangi berwarnanya tidak satu ya, pelangi berwarna-warni. Dan ketika kita bertafakkur dengan kehidupan kita, kita pun kemudian memahami bahwa pantas ya hidup saya kelihatannya indah. Karena seperti pelangi, kadang dipuji, kadang ada masalah, kadang ada ujian. Ketika kita menatap lautan yang luas sekali,
kita bisa mengambil makna di dalam Oneness of Soul, lautan adalah pemaaf. Setiap hari ada bangkai kotoran, ada bangkai-bangkai yang dikirimkan oleh sungai, tapi nggak pernah mengubah warna asli dari lautan itu. Jadi, dan lautan juga ada dua model. Ada laut mati dan laut yang hidup. Laut mati itu adalah laut yang bahkan tidak ada satu binatang pun yang hidup di situ. Bagaimana laut mati itu? Laut mati ternyata airnya tidak dialiri ke sungai. Jadi orang kalau rezekinya mau mati, kalau dapat uang, buat sendiri. Tapi orang kalau rezekinya mau lancar, kalau dia dapat uang, dia salurkan kepada yang membutuhkan. Walaupun nggak banyak. Sodako, infak, itu adalah laut hidup. Semakin banyak sungainya yang dibuat, semakin segar lagi hidupnya. Maka banyak ikan-ikan di sana. Semakin kita pelit, semakin kita nutup, maka seperti laut mati. Akhirnya ya tidak banyak yang merasakan manfaat dari rezeki kita, teman-teman hebat. Sahabat-sahabat yang luar biasa. Coba kemarin ya Lebaran ada yang ngalokasi THR sambil sedikit ya cemberut ya, karena sudah dihitung dikit-dikit udah banyak keluar uang. Ada yang ngasih THR sambil bilang, makasih ya sudah menerima rezeki saya. Beda teman-teman. Ya. Ada yang kalau Lebaran sudah puyeng duluan ya, gimana mikirin THR-an ya teman-teman Ingrid, sahabat-sahabat luar biasa. Saya ya kadang-kadang kalau sendiri ya, kecuali dengan tim ya Pak Slamet ikut. Kalau keluar kota itu, saya juga bawa tas kadang-kadang satu. Bisa kok bawa tas itu sendiri juga bisa. Tapi kadang-kadang ketika ada di bandara tuh troli itu orang yang angkat barang, saya kasih koper itu. Walaupun dia ngangkat sebentar gitu Pak Slamet, ngasih 50.000 itu adalah membuka tadi laut mati saya gitu, teman-teman hebat. Sahabat-sahabat yang great ya. Dan itu ternyata makin sehat. Airnya itu jadi bersih. Kayak kolam renang nggak pernah dikuras ya kotor. Kita mau mandi juga penyakit semua kan. Jadi sahabat-sahabat yang luar biasa ya, saya selalu menyampaikan jangan taruh uang di hati karena gampang sakit hati. Taruh uang pada tempatnya aja. Ya sudah diploting sehingga kita nggak mudah sakit hati teman-teman yang great. Sahabat-sahabat yang hebat ya. Dan insya Allah ya kita semua bisa terus membaca tanda-tanda ayat-ayat Allah yang begitu banyak tersebar sehingga akhirnya bisa bertafakur. Jadi pertama adalah bagaimana kita ya merenungi ayat-ayat Allah, ayat-ayat yang begitu banyak. Bahkan Said Nasir dalam bukunya The Heart of Islam menyampaikan bahwa seorang muslim sejati itu memang harusnya yang dibaca tidak hanya Al-Quran. Tetapi selain Al-Quran sebagai kitabullah, juga ada kitab manusia. Membaca manusia, membaca kesalahan orang lain, kesuksesan orang lain adalah kitab, adalah bacaan buat kita. Tadabbur ala nas. Ya, kenapa teman saya bisa berhasil ya? Ada kemarin Lebaran misalnya ya Bu Dina, teman yang dia menemukan 1 minute awareness, kantornya kalau buka jendela itu di lantai 27 menghadap ke Gelora Bung Karno, jadi bisa melihat Sudirman dan orang main golf. Dulu sebagai magister di bidang ekonomi dan sangat bangga sekali kerja di Bursa Efek Jakarta. Tiba-tiba dia pulang Lebaran, ketemu teman SD yang sangat-sangat nggak pernah terbayangkan. Ternyata dia pengusaha ya ikan lele. Penghasilan dia sebulan di atas 300 juta. Dia tanya, rahasia kamu apa sih? Waktu SD kamu kan biasa banget gitu. Kamu juga sekolah SMP nggak lanjut ya. Saya S2, kamu SD
kelas 6 aja. Tapi rezekinya banyakkan kamu. Dia nanya itu ke temannya. Temannya menjawab, nggak ada rahasia. Saya cuman waktu ibu saya pengen umroh, seluruh modal saya habiskan untuk biaya umroh ibu saya. Dan saya percaya bahwa Allah nggak mungkin lupa terhadap perbuatan anak solehnya. Dan sejak ibu pulang umroh, usaha saya semakin berkembang sampai hari ini. Teman yang kerja di Bursa Efek ini menangis dan dia bilang, saya tinggal di kota modern di Jakarta, kantor juga keren, gaji juga bagus, tapi belum bisa mengumrohkan ibu saya. Dan akhirnya dia membaca kitab temannya, membuat dia akhirnya berkomitmen. Itu disebut dengan kitab sesama ya. Kitab ini kemudian begitu mudah kita temukan kalau kita mau bertadabur, kita mau bertafakur sesama kita. Tinggal kita mau tidak gitu. Ya, sehingga ibaratnya ATM ya. Teman-teman include ya. Malah sekarang nggak usah ATM ya, amati, tiru, modifikasi, nggak usah modifikasi ya. Amati, tiru, dan ya copy langsung kopi-kopinya kan. Jadi apa yang disampaikan dalam 21 Days to be Transhuman, 7 Awareness, ya, amati, tiru, kemudian copy langsung ya. Jiplak, sama-sama ikuti yang disampaikan teman-teman. Dan insya Allah ya, kita belajar dan menjadi manusia di atas rata-rata. Kemudian alam semesta, ya, alam semesta ini teman-teman yang great ya, sahabat-sahabat luar biasa. Saya memang punya mimpi suatu saat, entah itu kapan ya Pak Fahrul. Saya ingin ajak alumni saya ini tidak hanya ke Perancis dan sebagainya nanti one day atau ke Hong Kong, tapi kita suatu saat kita bisa liburan tuh di kapal pesiar. Itu di Singapura itu ada Star Cruise Virgo gitu ya. Yang luasnya itu 4 kali lapangan bola Pak Slamet. Yang liftnya pun 30 lantainya. Bukan mau flexing atau pamer-pamer enggak. Tapi cobalah tengah malam kita bertafakur di atas kapal pesiar. Teman-teman keluar dari kapal pesiar, menatap awan, menatap langit, ternyata gelap gulita. Sepanjang mata memandang, tidak ada lampu. Hanya ada kapal yang besar ini, dan kapal itu nggak ada artinya di tengah lautan yang begitu besar. Kapal yang luasnya 3 kali lapangan bola itu terasa kecil di tengah lautan yang gelap gulita itu, teman. Jadi kita semakin merasa kecil sekali bahwa kita ini nggak ada apa-apanya. Kapal besar yang sebesar itu pun di tengah lautan nggak ada artinya. Tinggal dibalikin aja lo langsung terguling seperti Titanic. Nah itu ya tidak hanya liburan, tapi kita bertafakur. Kita bisa mengambil tafakur tadi bahwa ternyata selama ini yang merasa besar tuh hanya diri kita sendiri aja gitu. Kita naik Star Cruise Virgo ini pun kita merasa kecil sekali. Sangat kecil. Itu yang saya rasakan ketika nggak tahu di antara Phuket atau Penang ke Phuket lah, dari Malaysia ke Thailand itu. Kapal tengah-tengah berhenti tengah malam itu, dan kita diminta untuk keluar. Itu hanya ada bintang-bintang. Dan nggak ada kota, kabupaten, atau lampu-lampu, hanya ada gelap gulita gitu. Hanya suara ombak yang begitu besar. Dan kita bertadabur, kita ya bertafakur bahwa ya Allah, selama ini yang besar itu adalah perasaan saya aja yang besar. Ternyata di matamu aku sangat kecil sekali. Bahkan ribuan orang yang naik kapal ini pun begitu kecil. Ketika tengah lautan kita ya dengan lautan yang begitu luas, teman-teman hebat. Maka lagu anak-anak itu ya, nenek moyangku pelaut itu pasti bukan lagu asal ya. Artinya pelaut itu nenek moyangku adalah para spiritual ya.
orang yang dekat dengan Allah karena biasa melaut. Orang yang melaut itu akhirnya dia merasa hanya Allah lah satu-satunya penolong ketika ada masalah di lautan itu. Ya, banyak cerita-cerita yang ekstrim lautan, tetapi selalu ditolong oleh Allah. Sehingga ketika pulang ke keluarganya, dia semakin taat, semakin beriman, semakin luar biasa. Sahabat-sahabat yang great ya, teman-teman yang hebat ya. Kita bertafakkur dengan ya ayat-ayat Allah, kemudian yang kedua bertafakkur dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, bertafakkur dengan janji Allah yang Allah janjikan ya. Seperti Allah berfirman, wa absiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Juga bertafakkur dengan larangan-larangan Allah, peringatan Allah ya. Dan yang terakhir kita bertafakkur atas kelalaian, dosa, kekhilafan kita dalam menjalankan perintah-perintah Allah yang sering kita lalaikan, seperti doa dari Nabi Allah Adam alaihissalam, Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sahabat-sahabat yang great, teman-teman yang hebat ya, lingkari tanggalnya insya Allah. Ini Mbak Joplo yang sudah minta tanggal 19, 20, dan 21 kita ada kelas Seven Awareness angkatan 29 ya. Silakan buat teman-teman, ada temannya Bu Rina ya yang di Tasik, Bu Ani ya, semoga juga bisa bergabung di kelas Seven Awareness sehingga nanti bacanya tidak hanya 21 days tapi buku yang Bu Rina pegang itu adalah Seven Awareness ya. Teman-teman yang great, sahabat-sahabat hebat ya. Teman-teman yang luar biasa, insya Allah kita sambung lagi minggu depan. Bu Siti, terima kasih. Pak Fahrul, sekarang petugas koordinator itu Pak Fahrul. Jadi Pak Fahrul yang akan menghubungi teman-teman menjadi MC, membaca buku dan sebagainya ya. Sahabat-sahabat yang great, disyukuri aja, dinikmati aja, ya. Mumpung nggak ada kesempatan teman-teman yang great ya, sahabat-sahabat yang luar biasa. Jadi disibukkan dengan komunitas kita, sehingga organisasi kita itu memang menjadi learning organization ya, organisasi yang semakin membuat kita makin bijak, makin pinter, makin baik dari sebelumnya ya. Jadi kalau masuk organisasi malah semakin tampak bodoh, malah semakin ribut terus, semakin berantem terus ya, bertafakurlah ya teman-teman yang great. Kira-kira baik atau tidak ya teman-teman yang great. Terima kasih sahabat-sahabat yang luar biasa atas doanya juga untuk Zara dan Ziva, dan terima kasih Pak Slamet sudah menjadi ketua panitia acara Halal Bihalal dan peluncuran buku ya. Dan buku yang dibedah adalah Dan Akhirnya Langit Pun Tersenyum. Buku ini ditulis bukan oleh saya, tapi ditulis oleh 63 alumni yang mempraktekkan ilmu 21 Days dan Seven Awareness pada saat COVID. Jadi yang menulisnya adalah para alumni ya. Yang belum nulis silakan mulai pelan-pelan nulis sekitar 2 lembar atau 2 halaman. Untuk buku berikutnya adalah Dan Bumi Pun Tertawa ya. Silakan boleh tulis saja, kirim nanti ke email nakoycenter@gmail.com untuk buku berikutnya teman-teman yang great. Tapi harus alumni ya. Jadi kalau ada orang biasa nulis tapi belum mempraktekkan 21 Days with Transhuman, apa yang mau ditulis ya, teman-teman yang great ya. Jadi mempraktekkan bagaimana sikap bahagia tanpa syarat, sedekah dengan bahagia selama 21 hari, ya selalu afirmasi selama 21 hari, ya, bagaimana Anda menemukan awareness of thinking, ada banyak, atau ilmu ikhlas kayak Bu Siti kemarin di umroh juga bisa ditulis itu, ya. Tulis nggak usah sempurna, nanti disempurnakan oleh editor di Rumah Kesadaran. Jadi tulisnya berantakan, banyak dannya juga nggak apa-apa, mau tulis aja. Jangan mempersulit, tulis saja sebisanya, nggak usah kayak tulisan Kosnakoy ya. Tulisan Anda aja, nanti diedit, dan pas Anda baca kaget, ini bukan saya ya yang nulis ya. Sudah direvisi ya teman-teman yang girit ya. Sahabat-sahabat yang hebat. Ya, suami istri nih Bu Darti dan Pak Mujono, silakan aja ya. Tulis ya. Ini bukunya, mana bukunya? Pak Mujono udah punya buku berapa? Ada 9 buku kok sudah. Waduh, tangan dong teman-teman yang great ya.
petani di kampung yang di atas rata-rata ya. Mana itu buku self awareness ya? Dan langit pun udah punya nggak belum? Dan langit pun. Sudah, Coach. Ada 2 ini. Langit pun tersenyum. Wah. Jadi belum di launching tapi bukunya udah punya ya. Aduh. Ini sudah ada 3. Ya. Apa ya? Buku itu menjadi investasi kita ya teman-teman Inggris. Ya, Pak Mujono petani tapi bacaannya buku ya pasti beda ya teman-teman Inggris. Nah, ini petani-petani Indonesia tuh malas baca sehingga caranya juga tetap sama ya. Padahal rumusnya adalah be tambah do sama dengan have. B-nya adalah baca buku yang banyak, ikut pelatihan, ikut sharing, ya. Do-nya adalah bertani, have-nya pasti berubah. Betul nggak? Have-nya berubah setelah ikut Seven Awareness. Iya, betul, Mas. Artinya yang diterima ya, apakah rezeki, income, atau panen, atau uang, beda kan? Iya, betul, Mas. Ya, jadi ini harus ditulis ya Pak Selamat berdua, tulis aja ya, judulnya yang wow, misalkan ya, apalah cari ya, misalkan percaya cinta, percaya keajaiban, wow, tepuk tangan dong ya teman-teman yang great ya. Jadi akhirnya bisa bertemu. Ini trainingnya online ya, satu di Hong Kong, satu di Indonesia. Dan ternyata bisa ya teman-teman yang great. Jadi insya Allah tanggal 19, 20, 21 ya Pak Selamat, Bu Siti kita bertemu di Seven Awareness angkatan ke-29. Insya Allah kita semua berdoa setelah ini. Mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Silakan boleh buka videonya, kita berdoa kepada Allah ya. Berdoa bersama-sama secara berjamaah. Ya, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afiyata wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa'u wa min aini la tatma'u wa min qalbi la yakhsa'u. Allahumma surna bi sitrikal jamil. Allahumma surna bi sitrikal jamil. Allahumma surna bi sitrikal jamil. Allahumma arzuqna fahman nabiyin wa khifdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Alhamdulillah ya Allah kami semua sehat walafiat. Alhamdulillah ya Allah kami semua bahagia tanpa syarat. Alhamdulillah ya Allah kami semua sukses dunia dan akhirat. Alhamdulillah ya Allah atas segala-galanya. Wa nakhtimul Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin 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 Allahumma amin. Teman-teman yang great, sahabat-sahabat hebat. Demikian pengajian Seven Awareness hari ini. Mari kita tutup dengan semangat. Salam kesadaran Indonesia. 1, 2, 3. Ya, thank you. Indonesia. Sudah, Coach. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach yang telah memberikan pengajian pada pagi hari ini. Semoga teman-teman yang hadir pada pagi hari ini mendapatkan keberkahan dari ilmu yang disampaikan oleh Coach. Dan juga kita doakan sahabat-sahabat kita yang belum bisa hadir, semoga juga dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat, sehingga nanti kita bisa bertemu lagi. Dan semoga program-program dalam waktu dekat maupun dalam jangka panjang dari Rumah Kesadaran, semoga Allah mampukan, Allah mudahkan pelaksanaannya. Oke teman-teman semuanya, demikian pengajian The Seven Awareness pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Terima kasih Siti.